Jangan fokus ke tujuan, ke target lo. Justru lo harus fokus ke sistemnya. Maksudnya gimana tuh? Simak di video kali ini. Halo, balik lagi bareng gua Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas terkait pengembangan diri dan produktivitas. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membentuk kebiasaan baru, yang mana kebiasaan adalah dasar dari pengembangan diri yang konsisten, yang kontinu. Gue juga udah sering membahas tentang bagaimana kita membentuk kebiasaan di sosial media yang lain. Jadi jangan lupa, lo bisa juga untuk follow Instagram, TikTok, dan podcast di Spotify. Ketika kita mau menjadi lebih baik, entah itu kita sedang merencanakan hidup kita ke depan, atau resolusi awal tahun kita punya berbagai targetan. Aku pingin menurunkan berat badan 10 kg. Aku pingin baca 12 buku. Itu bagus, itu adalah target. Tapi kalau kita mulai dari sana, kita akan terjebak ke target tadi, yang akhirnya membuat kita berat untuk melakukannya karena target terlalu besar, ataupun ketika kita sudah melakukannya, kita akan kehilangan kebiasaan kita. Target memang penting, tapi yang terutama adalah menanamkan identitas dulu, membangun sistem atau kebiasaan, lalu akhirnya target akan tercapai. Dalam 3 Layers of Behavior Change, 3 lapisan perubahan perilaku oleh James Clear di bukunya yang fenomenal Atomic Habits, dibahas ada tingkatan-tingkatan untuk kita bisa membentuk kebiasaan yang kontinu. Kita akan mulai dari urutan yang seharusnya. Yang salah kan dari luar dulu ya, dari target dulu, atau dari outcome dulu, hasilnya dulu. Yang benar adalah dari dalam dulu. Dan pertama adalah identity, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah outcome. Identity adalah apa yang kita yakini. Kita ingin menjadi orang seperti apa? Apa identitas diri kita? Kamu adalah seorang apa? Nanti gue akan berikan contohnya. Kemudian yang proses adalah bagaimana kita melakukan sesuatu berdasarkan identitas diri kita. Ini adalah sistemnya, ini adalah kebiasaannya, apa yang kita lakukan sehari-hari. Sementara outcome adalah apa yang kita dapatkan, hasil akhirnya itu apa. Maka lebih mudah sebenarnya memahami identity, proses, outcome dengan istilah be, do, have. Be, do, have. Lo mau jadi orang yang seperti apa? Be. Dengan begitu lo melakukan apa? Do. Dan akhirnya lo akan mendapatkan atau mempunyai apa? Have. Jadi kita akan mulai dari be dulu. Kalau tadi goalnya ingin menurunkan berat badan, kita miliki mindset, kita tanamkan dalam diri kita, aku adalah orang yang sehat, aku adalah orang yang bugar. Jadi mulai dari identitas diri dulu. Prosesnya apa? Sistemnya apa? Habitnya apa? Aku, karena adalah orang yang bugar tadi, aku akan lari pagi 15 menit setiap hari. Itu adalah prosesnya, do-nya. Ini yang kita fokuskan, sistemnya. Have-nya apa? Ya kita menurunkan berat badan kita secara otomatis kalau kita melakukan habitnya tadi. Kenapa kita nggak boleh terpaku banget, berfokus banget ke berapa kilogram berat badan yang turun, walaupun itu lebih memotivasi? Karena kalau kita nggak dapat hasilnya, terutama dalam beberapa hari pertama, kita akan nyerah. Sementara kalau fokus kita yang penting berhasil lari pagi tiap hari aja, itu akan membantu kita untuk bisa terus berjalan secara kontinu. Dan hasil akan datang dengan sendirinya. Contoh lain, misalnya pengen targetnya baca 12 buku. Jangan mulai dari sana. Mulai dulu dari aku adalah seorang pembelajar, aku adalah seorang pembaca, aku adalah orang yang punya banyak pengetahuan. Itu adalah identitas diri. Prosesnya apa? Aku akan baca 10 halaman setiap hari. Dan 10 halaman setiap hari, by the way, itu kan ekuivalen dengan 300 halaman setiap bulannya. Satu buku itu udah lewat sebenarnya. Satu buku setiap bulan, kita bisa baca 12 buku dalam setahun. Yang mana itu banyak banget sebenarnya untuk ukuran orang Indonesia. Jadi tadi prosesnya adalah baca 10 halaman setiap hari. Lalu yang terakhir, outcome-nya ya pasti akan berhasil ngebaca 12 buku tadi. Jadi kita mulai dari be dulu, kemudian do, kemudian have. Identity, proses, outcome. Lu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa kebiasaan yang dilakukan orang tersebut? Dan hasil yang lo dapat nantinya ketika melakukan kebiasaan ini secara konsisten.
Jadi sebetulnya membentuk kebiasaan sesimpel itu aja. Tapi banyak yang terjebak, hanya mau dapat goalnya, hanya mau targetnya, fokus ke hasilnya, tapi nggak mau bangun prosesnya, nggak mau bangun sistemnya. Tidak bisa. Impian tanpa rencana hanyalah angan-angan. Jadi, semuanya harus direncanakan. Direncanakan dengan tidak hanya berfokus ke tujuan atau target, tapi justru berfokuslah kepada sistem atau kebiasaan yang mau kita bangun. Semoga bermanfaat, silakan tuliskan di komen. Apa kebiasaan yang sedang mau kamu bentuk? Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan like, bagikan ke teman-teman lo, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video pembelajar produktif lainnya. Salam pembelajar.